Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Melvin Valerio, tutor bioseparasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dari bab cell disruption. Oke, untuk sebagai gambaran bagaimana latihan soalnya, di sini kita akan lebih membahas mengenai cell disruption yang non-mekanis. Jadi menggunakan rata-rata itu yang osmotic shock atau yang eh, kalau yang mekanis eh, mengenai waktu eh, waktu homogenisasi. Oke, kita lanjut. Nah, di soal pertama kita diberi tahu kalau si sel ini yang kasih ganti warna ya. Biar aja. Sel itu 5% itu solid. Dia 5% solid ini terbagi atas protein, atas lipid, atas gula, dan atas garam KCl itu masing-masing 1% W per W, 1% W per W, 1% W per W, dan untuk garam itu 2% W per W. Nah, kita diberitahu temperatur si lingkungannya itu adalah 37 derajat Celcius dan eh, R-nya sendiri dari asumsi itu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, kita ditanya berapa tekanan perubahan tekanan osmotik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, seperti soal-soal yang udah kita kerjakan sebelumnya, kita konversi dulu ya satuan-satuannya. Oke, jadi untuk temperatur ini 37 derajat Celcius, jadi 310 Kelvin. Nah, kalau ini kita abaikan aja ya, anggap aja dia sudah kayak gini. Nah, terus kita juga diberitahu beberapa massa molar dari tiap komponennya. Jadi kita jawab dulu. Pertama kita hitung dulu berapa sih mol dari tiap komponen ini dalam 1 liter larutan. Jadi kalau asumsinya 1 liter, maka kita tahu bahwa protein ini dia kan ada 1%. 1% W per W artinya 1 gram protein dalam 100 gram larutan. Itu. Nah, kita ubah dalam molar, jadi kita harus ubah ini 100 gram ini menjadi apa namanya? Liter ya. Berarti kalau kita asumsikan ini air 100 gramnya berarti kan 100 mili nih, 100 mili. Terus 1 gram proteinnya diubah jadi mol, berarti kan dibagi sama massa molarnya, yaitu kalau massa molar proteinnya itu 45.000. Jadi 45.000. Nah, terus si volumenya ini kan mau dibuat 1 liter. Kalau dibuat 1 liter berarti kan harus dibagi sama 1.000 ya kan. Jadi dia dikali karena posisinya di bawah gitu. Jadi 1.000 mili untuk 1 liter ya. Kemudian kalau sudah kita bisa dapat hasilnya itu adalah eh, sekitar berapa ini? Itu 0,0002 ya, 0,002 molar. Kalau lipid juga sama, jadi dia 1 gram lemak per 100 gram air sama dengan 1/400 dibagi 100 kali 1.000 per 1, berarti 1/400 kali 10. 0,025 molar. Kalau buat karbo, itu dia 1 gram juga di 100 gram air. Artinya adalah dia 1/1000
170 dibagi 100 kali 1000 per 1 sama dengan 0,059 molar. Nah, satu lagi garam KCl. Nah, kalau KCl itu kita nggak diberitahu ya massa molarnya berapa ya. Tapi kalau kita cari di internet atau kalian mungkin hafal, massa molar KCl itu adalah 74,55 gram per mol, atau kalian mau pakai 75 juga boleh. Nah, KCl-nya ada 2 gram per 100 gram air. Artinya kita harus ubah ya, jadi 2 per 74,55 dibagi 100 mili kali 1000 mili untuk 1 liter. Berarti 2 bagi 74,55 kita kalikan 10. Yaitu 0,27 molar kurang lebih. Nah, kalau sudah kita dapat ini molaritas dari setiap komponen, sekarang kita bisa masukkan ke persamaan yang ini, yaitu kalau Pi sel adalah faktor Van Hoff, sigma faktor Van Hoff kali konsentrasi kali R kali T. Konsentrasi dari tiap komponen, aku anggap I ya, jadi sorry agak sama namanya, I sama N, R kali T. Nah, di sini ada berapa komponen? Ada 4 ya, protein, lipid, karbo, sama KCl. Nah, kalau gitu kita list satu-satu. Pertama buat protein, faktor Van Hoff protein itu 1, karena dia relatif ini ya netral ya charge-nya, asumsi netral. Konsentrasinya itu juga 0,0002 kali R-nya itu 0,082 kali temperaturnya 310 Kelvin. Oke, itu baru pertama. Yang kedua adalah yang lipid, yaitu dia 1 juga karena dia charge-nya netral ya, lipid itu nggak, faktor Van Hoff-nya 1, konsentrasinya 0,025 kali apa namanya konsentrat gas idealnya 0,082 liter atm per mol Kelvin kali temperaturnya 310, ditambah kalau karbo itu 1 ya, saya lagi 1 karena nggak ada muatan, 0,059 kali 0,082 kali 310, tambah KCl. Nah, KCl ini dia bermuatan ya kan. Kalau dia ini dia terdisosiasi menjadi K+ dan Cl-. Gitu. Makanya faktor Van Hoff-nya itu adalah 1 plus alfa N-1. Nah, kalau kita misalnya menggunakan alfanya itu sama dengan 1, ya, artinya semua terdisosiasi sempurna, berarti 1 plus 1 kali 2-1 alias 2 gitu. Berarti 2 kali 0,27 kali 0,082 kali 310. Nah, kalau di total kalian bisa hitung sendiri hasilnya itu nanti ya sekitar 15,77 di sini aku hitung ya. Dan kalau kita bulatin jadi 16 ya. Nah, satuannya apa? Satuannya jangan terkecoh ya. Di sini karena kita menggunakannya 0,082, maka sesuai dengan satuannya kita pakai ATM gitu. Jadi satuannya ATM ya. Itu 16 ATM. Sesuai ya sama jawaban dari dia ya. Gitu. Oke, jadi itu jawabannya buat yang uh, tekanan osmotik di selnya. Nah, tapi hati-hati karena ini kan masih belum jawaban utuhnya ya. Jawaban utuhnya itu adalah jadi ditanya tekanan osmotiknya berapa. Oh, sorry. Tekanan dalam selnya berapa, ya kan? Itu ya, kita udah dapat nih 16 atm. Tapi kalau misalnya tanya nih, berapa tekanan perbedaan tekanan osmotik di dalam sama di luar sel? Nah, kalau di dalam sel, kita udah tahu dia 16 atm ya. Tapi kalau di luar, itu kan dia air murni ya, pure water. Kalau pure water, kita asumsi no salts atau tidak ada garam. Ya, artinya tekanan osmotiknya itu mendekati nol. Ya, jadi cuma air doang. Berarti dia tekanan osmotiknya nol, dia tekanan selnya 16, berarti 16 atm perbedaan tekanan osmotiknya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kasusnya seperti ini?
yaitu tekanan osmotik dalam sel lebih tinggi daripada di luar. Nah, yang terjadi adalah artinya di dalam sel, kalau tekanan osmotiknya lebih tinggi, maka garam di dalamnya pun lebih tinggi. Sehingga air akan masuk ke dalam sel, menyebabkan selnya lisis, gitu ya, akan lisis. Karena kemasukan banyak sel, akhirnya kemasukan banyak air, akhirnya selnya bocor, gitu. Oke, jadi itu buat nomor 1. Next buat nomor 2, di sini kita dikasih tahu ada bakteri halotoleran. Dan kita di sini menggunakan medium 1 0,11 NaCl dan medium kedua 0,49 molar NaCl dan 0,01 molar CaCl2. Nah, ditanya kalau misalnya kita gunakan yang more silent medium, media yang lebih bergaram. Nah, kira-kira yang lebih bergaram itu kan yang ini ya, media, ada media A, itu yang 0,11 molar NaCl. Ada media B, yang dimana itu 0,49 molar NaCl dan 0,01 molar CaCl2. Berarti kalau yang morselin lebih baik garam, berarti kan yang ini kan, medium B kan. Berarti kita bisa hitung kan nanti buat tekanan osmotiknya. Nah, terus setelah dia di ini, dari media yang ini, dia ditransfer ke fresh water. Jadi asumsinya fresh water ini yang tekanan osmotiknya itu 0, karena dia pure water. Nah, terus ditanya berapa osmotic pressure difference gitu yang membuat membrannya permeable. Nah, kalau kayak gini, sekali lagi kita ini ya kurang lebih pendekatannya sama. Kita pertama harus cari dulu eh, berapa buat ini ya komposisi molar dari tiap eh, penyusun di medianya itu. Nah, penyusun medianya itu kan ada NaCl dan ada CaCl2 yang dimana konsentrasinya itu kalau NaCl itu 0,49 molar, kalau NaCl2 itu udah diberitahu 0,01 molar. Nah, yang pertanyaan adalah sekarang faktor Van Hoff-nya berapa dari tiap komponen ini? Nah, kalau NaCl kita udah nentuin ya dia 2 ya. Tapi kalau CaCl2 berapa? Nah, kalau pakai rumus yang sama kayak tadi, berarti kan untuk alfanya kan 1 ya. Jadi kan 1 + 1 kali. Nah, buat N-nya, CaCl2 itu kan dia kalau eh, berubah jadi ion, dia kan menghasilkan Ca2+ dan 2 Cl minus. Berarti ada 3 ion yang dihasilkan ya kan? Ion Ca2+1 dan 2 ion Cl minus 1 dan 2 Cl minus. Nah, untuk itu dia ada 3 ion dikurangin 1 sama dengan 3. Jadi faktor Van Hoff buat CaCl2 itu 3. Nah, karena udah tahu komponennya, kita sekarang bisa menghitung berapa eh, tekanan osmotik dari si medianya itu. Tekanan osmotik media, sekali lagi sigma I kali C I kali RT ya. Di sini ada komponen NaCl dulu, berarti 2 kali 0,49 kali 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, buat temperaturnya kita asumsikan 310 Kelvin, karena 37 itu kan relatif ideal ya buat ini suhunya mikroba. Oke, temperaturnya 310. Ditambah buat yang CaCl2 sekarang 3 kali 0,01 kali 0,082 kali 310. Atau kalau kita hitung itu sekitar 25 ATM ya, kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita ditanya delta P. Kalau delta P, kita kan berarti harus delta P sel dikurangi dengan delta P air gitu. Nah, kita tahu berapa delta kita tahu P airnya berapa. Tekanan osmotik airnya yaitu 0, 0 atm. Nah, kalau selnya berapa? Nah, kalau sel
kita umpamakan kalau tekanan osmotik di media itu sama dengan di sel. Kenapa gitu? Karena ya selnya kan tumbuh di media ya kan. Ini kita punya media, ini ada selnya. Nah, kita umpamakan si P media sama dengan P sel gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kan selnya tumbuh di media. Kalau dia tumbuh di media artinya apa? Dia tekanan osmotik di dalam selnya dengan si medianya pasti sama gitu. Kalau nggak sama, ya pastinya nggak hidup dong selnya, pasti mati gitu karena perbedaan tekanan osmotik. Nah, untuk itu kita asumsikan ini P media dan P selnya sama. Berarti kalau gitu kita bisa hitung dong delta P sama dengan, jadi kita tahu P medianya itu kan 25 atm. Dikurangi 0 berarti delta P-nya itu 25 atm. Gitu. Jadi jawabannya adalah perbedaan tekanan osmotiknya itu 25 atm kurang lebih. Nih, ya. Jadi itu jawabannya. Dan nomor 3, di sini kita mau memprepare hemoglobin dari red blood cell, berapa faktor Van Hoff pressure drop across membrane yang isotonik. Oke, kita salah satu dulu ya. Kita tahu nih punya konsentrasi ya. Jadi kalau kalian ketemu namanya ini OSM, itu artinya adalah osmomolaritas. Jadi OSM itu osmolaritas. Jadi ada molaritas pada tekanan osmotik tertentu. Kalau molaritas artinya apa? Dia konsentrasi sebetulnya tuh. Nah, dia itu konsentrasi molar. Berarti kita tahu pertama itu konsentrasi selnya itu adalah 0,3 molar. Nextnya adalah kita tahu bahwa si konsentrasi lingkungannya itu 0,01% NaCl, anggap aja W per V. Ya, kalau gitu nanti bisa kita cari dan yang sini kita ditanya berapa perbedaan tekanan osmotik satu, kedua outcome. Nah, buat yang pertama ya kita bisa hitung si ininya. Pertama kita ubah dulu ya bentuknya jadi molar. Berarti 0,01 gram NaCl dibagi 100 gram atau 100 mili air ya, 100 mili air. Asumsikan dia air dikalikan sama apa namanya? Ini kan kita kalau ini sama dengan 0,01 dibagi massa molarnya NaCl itu 58,44 ya dikali sama 1/100 kali 1000 mili untuk 1 liter. Berarti menghasilkan sekitar berapa itu? 0,0017 molar ya. Nah, udah dapat. Sekarang kita bisa cari pertama delta P-nya. Nah, delta P itu kan Pi dalam sel dikurangi Pi lingkungan. Ya, kebalik. Pi lingkungan dikurangi Pi sel ya. Nah, si Pi selnya kita tahu dia 0,3 molar. Sorry, kita nggak tahu berapa. Berarti kita harus cari dulu. Nah, berarti kalau kita langsung aja masukin rumusnya, jadi kan kalau gitu I I-nya 1 karena dalam sel anggap aja dia eh, bukan yang ionik ya. 1 kali 0,3 molar kali R-nya 0,082 kali temperaturnya 310 terus ditambah sama eh, lingkungannya itu ada NaCl. Berarti kalau NaCl itu kan faktor Van Hoff-nya 2 kan tadi kalau kita hitung eh, ya NaCl KCl sama aja ya. 2 kali molaritasnya 0,0017 kali 0,082 kali 310. Nah, kalau kalian hitung nanti hasilnya itu harusnya dapat
ini ya, plus 7,53 ATM. Artinya apa? Artinya adalah eh, selnya akan mengalami, minus ya, minus bukan plus, minus. Sel mengalami apa? Artinya kan dia dalam sel itu banyak banget nih eh, solut ya, banyak banget solut, tapi keluarnya dikit. Itu artinya adalah air akan masuk ke dalam, ya kan? Air akan masuk ke dalam karena lebih tinggi tekanan osmotik di dalam sel dibanding di luar, sehingga sel mengalami lisis atau bocor. Tuh. Jadi kalau kalian ingat, sebenarnya ini lisis. Ada di soalnya sih, lisis. Misalnya bocor kalau dimasukkan ke larutan 0,01% NaCl. Gitu. Ini sekaligus jawab nomor 2 ya. Jadi kayak gitu, kalau kalian ketemu soal ini, Jamino sama osmomolaritas itu dia cuma uh, ya molaritas sebetulnya gitu. Oke, jadi itu buat nomor 3 dan yang terakhir kita ke nomor 4. Nah, ini agak challenging. Di nomor 4 ini kita mau homogenize cell suspension dengan mekanik ya, secara mekanik. Kita mau rilis 50% dari total 8,3 liter dalam 16 menit. Berapa lama untuk merilis 90% di 230 liter? Nah, untuk itu pertama kita kembali lagi ke persamaan yang untuk ini ya, mekanik, yaitu um, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi max ya, atau dalam kata lain ini adalah recovery ya. Recovery itu sama dengan 1 minus E minus T per tau, kalau kalian ingat ya yang tadi. Oke, nah tadi taunya apa? Itu adalah V per K. Kenapa bisa V per K? Karena tadi ini berdasarkan persamaan order 1, persamaan diferensial order 1, yaitu DC per DT sama dengan K kali T, sorry, T per tau T per tau ya, yang dimana T per taunya itu adalah K per V, itu K per V tambah C0 gitu. Ini persamaan diferensial order satunya. Nah, kalau diintegrasikan dia bakal bentuknya jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya aku jabarin ulang, ini tuh adalah R sama dengan 1 minus E minus T per V per K. Atau kalau aku sederhanakan, 1 minus E minus K T per V. Gitu. Nah, di sini kita diberitahu recovery satunya itu 0,5 atau 50% ya. Ini aku desimal aja biar gampang. Volume satunya itu 8,3 liter, waktunya itu adalah 16 menit. Ya. Terus kita mau lakukan dia di recovery 0,9 dan volumenya itu kita naikkan jadi 230 liter. Nah, berapa waktunya yang diperlukan? Nah, untuk itu kita harus cari apa sebetulnya variabel yang kita nggak tahu, itu K. Nah, kita harus cari K dulu. Berarti kita masukkan ya. Nah, di sini kalau kondisi pertama, kita masukin dulu R-nya, yaitu R1 sama dengan 1 minus E minus T1 per V1 per K. Kan? K-nya konstan gitu. Karena eh, apa alatnya sama gitu. Larutannya juga sama, cuma beda volume doang. Berarti 0,5 sama dengan 1 minus E minus, ini aku masukin aja dia 16 ya, 16 menit dibagi sama volumenya itu 8,3 dibagi K gitu.
Berarti kalau kita ubah, berarti kan ini minus 0,5 minus E minus 16 per 8,3 K. Gitu kan? Berarti kalau aku coret ini, berarti kan dapat ini K kali 16 dibagi 8,3 itu sama dengan ln minus ln 0,5 gitu ya. Ada minusnya di sini. Hati-hati. Berarti K-nya adalah 8,3 kali ln 2. Nah, jangan bingung kenapa bisa jadi ln 2, karena minusnya bisa dipindah ke sini ya, jadi pangkat ya. Jadi setengah pangkat minus 1 itu 2. Gitu. Dibagi sama 16. Berarti K-nya itu kalau dihitung adalah 0,36 liter per menit. Ya, ini K-nya. Nah, ini belum selesai, kita harus masukin kondisi 2. Di mana kondisi 2 itu ada R2 sama dengan 1 minus E minus T2 per V2 per K. Nah, kita udah tahu tadi R2-nya itu 0,9, 1 minus E. Nah, kita nggak tahu T-nya. T2 dikalikan K-nya itu 0,36 dibagi totalnya itu sama V2, yaitu 230 liter. Berarti kalau kita hitung ulang, jadi langsung aja ya aku ya 0,1 ya di sini ln minus T2 kali 0,36 dibagi 230. Berarti T2-nya adalah 230 per 0,36 dikali sama ln 10, yaitu sekitar 24,5 jam atau 25 jam. Gitu. Ya, jadi sama. Gitu. Ya, jadi buat soal ini hati-hati, jangan pakai analogi linier ya. Bukan artinya tuh V2 per V1 sama dengan T2 per T1 kali apa? Tadi itu Y1 per Y2 ya. R1 per R2. Ini enggak ya, karena dia bukan linier. Yaitu sifatnya adalah eksponen ya, eksponensial gitu. Jadi gunakan yang persamaan orde 1 gitu ya. Yang ini gitu. Dan hati-hati buat taunya konstanta waktunya itu dia adalah V per K. V per K, jadi kalau misalnya dia dimasukkan ke sini berarti kan E pangkat minus T per V per K alias K kali T per V gitu. Ya kan? Nanti dapat hasilnya. Kayak gitu deh buat soal ini. Oke, mungkin cukup sekian buat latihan soal kali ini. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya di kolom komentar atau boleh chat aku di line. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.